Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvie Indriani dari kelas 12 IPA 1 dengan nomor absen 30. Video ini dibuat pada tanggal 16 Oktober 2021. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang permainan bulu tangkis. Yang pertama, pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis atau sering juga disebut sebagai badminton adalah olahraga yang termasuk dalam permainan bola kecil dan dimainkan dengan cara menjatuhkan bola yang disebut shuttlecock di bidang permainan lawan. Perpindahan bola dalam bulu tangkis dilakukan menggunakan raket dan bisa dimainkan secara tunggal maupun ganda. Sejarah permainan bulu tangkis. Sejarah bulu tangkis di dunia. Olahraga yang dimainkan dengan kok dan raket kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu. Tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Di Tiongkok terdapat permainan yang disebut jianzi yang melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Di Inggris sejak zaman pertengahan, permainan anak-anak yang disebut battledores dan shuttlecock sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat atau biasa disebut battledores dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya dari menyentuh tanah. Kemudian penduduk Inggris membawa permainan ini ke Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Siam yang sekarang disebut Thailand, selagi mereka mengkolonisasi Asia. Ini kemudian dengan segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat mereka. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Oleh sebab kata Pune dikenal sebelumnya sebagai Pona, permainan tersebut juga dikenali sebagai Pona pada masa itu. Kemudian para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya yang sekarang pada 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spratt, seorang penyalur mainan Inggris berjudul Badminton, Battledore, and New Game atau Battledore Bulu Tangkis, sebuah permainan baru. Sejarah bulu tangkis di Indonesia. Sejarah bulu tangkis masuk ke Indonesia adalah sekitar tahun 1930-an. Lalu Inggris sudah memperkenalkannya terlebih dahulu di negara jajahannya, yaitu Malaysia dan Singapura. Pada tahun 1933, berdirilah organisasi bulu tangkis Indonesia di Jakarta yang diberi nama Batavia Badminton Bond dan Batavia Badminton League. Keduanya pun bergabung dan membentuk organisasi bulu tangkis di Indonesia. Pada tahun 1934, sejumlah kejuaraan bulu tangkis diadakan di Pulau Jawa yang sebagian besar terpusat di Kota Bandung. Sejarah perkembangan bulu tangkis di Indonesia cukup pesat hingga akhirnya terbentuk organisasi yang menaungi olahraga ini pada tahun 1951, yaitu PBSI, Persatuan Badminton Seluruh Indonesia. Setelah itu, Indonesia resmi menjadi anggota IBF pada tahun 1953. Teknik dasar permainan bulu tangkis. Yang pertama ada cara memegang raket. Teknik yang paling dasar dalam
permainan bulu tangkis adalah cara memegang raket. Hal ini menjadi faktor utama yang paling berpengaruh terhadap kualitas pukulan yang dihasilkan. Bagi pemula, penguasaan teknik memegang raket sangat penting sebelum melanjutkan ke teknik dasar berikutnya. Adapun dalam bulu tangkis terdapat 4 teknik memegang raket. Yang pertama ada teknik forehand. Cara memegang raket dengan teknik forehand dapat dilakukan dengan menggunakan tangan kiri atau tangan kanan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, peganglah raket dengan posisi yang pastikan posisi ibu jari serta telunjuk menempel di bagian pegangan atau handle raket yang kurang luas. Untuk teknik pegangan satu ini sangat disarankan untuk tidak boleh mengubah-ubah cara memegangnya. Seperti berikut gambar teknik forehand. Yang kedua ada teknik backhand grip. Berikut langkah-langkah yang bisa diikuti. Yang pertama, peganglah raket dalam posisi miring. Sewaktu memegang raket, pastikan posisi ibu jari ada di bagian belakang handle atau pegangan raket. Sementara jari-jari tangan bisa diposisikan pada bagian depan, seperti pada gambar berikut. Yang ketiga ada teknik American grip. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama, pastikan tangan memegang bagian ujung raket atau handle-nya seperti ketika Anda memegang pukul atau geblok kasur. Kemudian posisikan ibu jari serta telunjuk menempel di bagian handle raket, seperti gambar berikut ini. Selanjutnya ada teknik combination grip. Berikut langkahnya. Yang pertama, raket bisa dipegang dengan posisi yang miring. Kemudian letakkan jari telunjuk pada bagian depan dengan arah menghadap ujung raket. Sementara ibu jari dapat berada di pegangan raket sisi belakang. Sementara untuk jari-jari lainnya bisa Anda tekuk tepat di bawah handle atau pegang raket. Berikut ini gambar teknik combination grip. Teknik dasar pukulan. Teknik forehand merupakan jenis pukulan yang biasa terjadi dalam permainan bulu tangkis. Cara melakukan pukulan dengan menggunakan teknik forehand ini adalah dengan cara mengayunkan badan dari arah belakang, kemudian bergerak menuju ke arah depan raket dengan posisi telapak tangan menghadap ke santokok. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pegang raket persis seperti dalam teknik forehand. Kemudian posisikan kedua kaki, baik kaki kiri dan kaki kanan, menyilang dengan detail kaki kanan berada di belakang, sementara kaki kiri berada di depan. Kemudian miringkan badan ke sebelah kanan, lalu pukul bulu atau shuttlecock sambil menggerakkan bahu ke arah depan, lalu biarkan tangan bergerak terus ke bawah, dan kemudian pukul shuttlecock sekeras mungkin untuk melakukan pukulan clear. Yang ketiga ada teknik gerakan kaki atau footwork. Lincah adalah mode utama dalam permainan bulu tangkis, terutama pada saat melakukan pukulan dan pergerakan kaki. Gerakan yang lincah dapat menghasilkan pukulan yang berkualitas. Kuncinya adalah gerakan kaki, tangan, dan tubuh harus serasi membentuk seperti harmonisasi. Yang keempat ada sikap dan posisi badan. Sikap dan posisi badan haruslah seimbang. Dalam permainan bulu tangkis, keseimbangan salah satu kunci yang wajib dikuasai oleh para pemain profesional. Konsep keseimbangan ini
dapat dilakukan melalui cara-cara berikut ini. Yang pertama, pada saat menyerang atau bertahan, posisi badan yang benar adalah dengan cara bertumpu pada kedua kaki. Kemudian, bengkokkan kedua lutut lalu berdiri dengan ujung kaki sehingga pinggang berada dalam posisi tegak. Kemudian, buka kedua kaki menjadi selebar bahu, bisa dengan posisi sejajar maupun salah satu kaki berada di depan. Dan kemudian letakkan salah satu lengan siku yang tidak sedang memegang raket di samping badan. Hal ini bertujuan agar tangan yang memegang raket dapat dengan bebas bergerak. 5. Ada posisi badan ketika memukul atau hitting position. Posisi badan ketika memukul sangat mempengaruhi kualitas pukulan yang dihasilkan. Oleh sebab itu, setiap pemain bulu tangkis perlu menguasai teknik dasar ini dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, posisikan badan menyamping, tepatnya ke arah net. Kemudian posisikan kaki kiri berada di depan kaki kanan. Kemudian posisikan badan berada di belakang shuttlecock. Lalu posisikan bahu kanan dengan sedikit ditarik ke arah belakang. Kemudian gantilah posisi bahu kanan dan kiri pada saat melakukan beberapa pukulan. Yang keenam, ada teknik servis. Servis adalah teknik atau gerakan bulu tangkis dengan cara mengarahkan shuttlecock ke kanan, kiri, depan atau belakang pemain lawan. Pada saat posisi shuttlecock yang tanggung dan berada tepat di depan lawan, maka servis tidak boleh dilakukan. Jika tindakan tersebut dilakukan, maka sama saja artinya bunuh diri dengan mempermudah lawan mengembalikan servis dan mematikan pergerakan Anda. Untuk yang ketujuh, ada pengembalian servis. Ada dua cara melakukan gerakan pengembalian servis, yaitu drop shot dan netting. Pada saat melakukan teknik dasar bermain bulu tangkis ini, hindarilah melakukan gerakan smash, karena smash yang Anda berikan dapat dengan mudah dikembalikan oleh lawan yang akan menguntungkan pihak lawan. Kedelapan, ada overhead. Waktu terbaik untuk melakukan overhead adalah pada saat arah posisi jatuhnya shuttlecock mengarah ke belakang posisi tubuh Anda. Cara melakukan teknik dasar permainan bulu tangkis ini yaitu memukul shuttlecock layaknya pada saat Anda melempar dengan raket di tangan menggunakan teknik forehand. Kesembilan, ada smash. Smash atau gerakan menyerang memiliki tujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Cara melakukan smash terbaik adalah dengan cara menyerang sambil melompat setinggi mungkin dan penuh tenaga mengarahkan pukulan shuttlecock ke arah bawah area lawan. Yang ke-10, ada drop shot. Bisa dikatakan bahwa drop shot merupakan gerakan smash dalam versi yang lembut. Cara melakukan teknik ini sama dengan drop shot, yaitu menyerang lawan dengan tujuan untuk mematikan pergerakan pemain lawan. Selain itu, drop shot juga sering digunakan untuk mengecoh pemain lawan dengan melompat tinggi seakan-akan hendak melakukan smash dengan tenaga full. Yang ke-11, ada netting. Netting adalah teknik yang dilakukan dengan cara memukul shuttlecock secara pelan, kemudian mengarahkan posisi jatuhnya sedekat mungkin dengan net. Untuk melakukan gerakan dalam teknik dasar permainan bulu tangkis ini, diperlukan sense yang tinggi, cara dan arah penempatan bola yang harus tepat.
Yang keempat, ukuran lapangan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis sendiri berbentuk persegi panjang dan dibagi dengan jaring atau net menjadi 2 persegi panjang dengan memiliki ukuran yang sama. Panjang lapangan bulu tangkis 13,40 meter, lebar lapangan bulu tangkis 6,10 meter, jarak garis servis depan dari garis net 1,98 meter. Berikut gambar ukuran lapangan bulu tangkis yang lebih lengkapnya. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.